Salam damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Kiranya anugerah dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus yang memenuhi hati dan pikiran kita. Hari ini kita melanjutkan pembahasan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita berbahagia karena menyimpannya di dalam hati kita dan melakukannya di dalam kesehari-harian kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah Rasul Paulus memberikan penjelasan, pengajaran, pengertian yang mendasar tentang hikmat kekuatan Allah di dalam salib Kristus dan bagaimana kita dapat menerima dan mengertinya oleh karena Roh Kudus yang berkarya di dalam dan melalui kita. Oleh karena kita diberikan roh yang baru sehingga kita mengerti isi hati Tuhan. Seluruh pikiran Kristus diterapkan di dalam diri kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya melahirbarukan kita, menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah Bapa kita di dalam dan melalui Kristus, tetapi juga Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, menaruh seluruh pikiran Kristus kepada diri kita, sehingga kita memiliki perspektif Kristus di dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga kita melihat, memperhatikan, merespon apapun peristiwa yang terjadi dari pengamatan indrawi kita, dari pengalaman, pengertian, pengetahuan kita, maupun intuisi-intuisi yang kita ungkapkan. Seluruhnya kita perhatikan, kita nilai dan evaluasi di dalam perspektif pikiran Kristus. Dasar dan pengertian inilah yang ditanamkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sehingga setiap jemaat menyadari posisinya di hadapan Tuhan dan memahami pentingnya menghargai satu dengan yang lain karena sama-sama milik Tuhan dan menerima karunia dari Allah. Setelah
Paulus memberikan penjelasan pengajaran itu, Rasul ini langsung masuk memberikan suatu teguran yang keras, suatu pemberian disiplin dan pengajaran yang begitu masuk ke dalam konkretnya problem di jemaat itu. Mari kita lihat dan menelusuri satu demi satu bagian ayat ini. Yang pertama, di dalam pasal 3 surat 1 Korintus ini, di ayat yang pertama dikatakan, "Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani." Flashback apa yang sudah dilakukan Rasul Paulus, diajarkan Rasul Paulus, diberi penjelasan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kira-kira beberapa tahun yang lalu. Karena selama 18 bulan Rasul Paulus memulai pelayanannya di kota Korintus dan mendidik, memberi pemuritan untuk setiap orang, dan secara komunitas gereja Tuhan ini mengenal Allah di dalam dan melalui Kristus, menerima pengertian yang mendasar dengan iman yang berdasarkan pada pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam ayat ini Rasul Paulus dulu, waktu pertama sekali, engkau yang kudatangi dan mendengarkan kabar baik pribadi Yesus Kristus yang diajarkan, engkau masih manusia duniawi, belum manusia rohani. Itu dulu, beberapa tahun yang lalu. Dengan harapan dan tentunya dengan tuntunan Roh Kudus, maka tiap-tiap anggota jemaat di jemaat Korintus mengalami pertumbuhan rohani, baik pengetahuannya, pengalaman hidupnya, dan kesaksiannya secara internal, hubungan antar anggota tubuh Kristus, dan kesaksiannya terhadap orang-orang dunia di luar umat Tuhan. Namun apa yang terjadi? Apa yang didengar oleh Rasul Paulus dan diketahui dari saksi-saksi yang memberikan informasi kepada Rasul Paulus, memberikan indikasi yang berbeda dari harapan yang seharusnya sudah terjadi. Ternyata 18 bulan dan kelanjutannya ada banyak jemaat Korintus yang tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tidak mengalami hidup yang berbuah. Tidak mempunyai sikap tindakan seperti Kristus. Mereka seolah-olah masih ada di dalam dunia manusia lama. Rasul Paulus membedakan antara manusia duniawi dan manusia rohani. Dan kenyataan ini yang dinyatakan oleh Rasul Paulus bahwa pada waktu itu aku, kata Rasul Paulus, berbicara kepada kamu seperti manusia duniawi karena engkau belum manusia rohani. Dan berharap dengan adanya pengenalan akan kebenaran firman, akan pribadi Kristus, mengalami kedewasaan dalam Kristus. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Waktu itu ajaran yang disampaikan sangat mendasar, sehingga susulah yang diberikan untuk pertumbuhan, agar sehat, agar hidupnya mandiri, dan diperlengkapi dengan karunia-karunia pelayanan, diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib, diperlengkapi dengan kuasa Allah, agar apa yang mereka yakini mereka mengalami pertumbuhan. Sehingga susulah yang diberikan, tetapi tidak berhenti di sana. Perlu makanan yang keras, agar tidak menjadi bayi rohani terus, agar menjadi anak-anak rohani, dan pemuda rohani, sampai dewasa rohani. Tahapan-tahapan kerohanian itu berkaitan dengan pengenalan akan siapa Kristus sebagai pusat hidup dan kehidupan tiap-tiap anggota jemaat, tiap-tiap orang percaya.
Tetapi apa yang didapati oleh Rasul Paulus? Dikatakan di ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu waktu itu. Bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini tempelak mengkritisisasi apa yang ada di dalam diri jemaat. Mengkritik, memberikan teguran keras. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan ini, rasul ini bukan rasul sembarangan. Tentunya ibarat seorang ibu yang melahirkan anaknya, ia tahu pertumbuhan dari seorang anak. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, disediakan. Sehingga mengalami suatu pertumbuhan. Tetapi kenyataannya tidak mengalami pertumbuhan. Ada apa? Nutrisi yang diberikan sama, seperti yang diberikan ibu-ibu yang lain, pemeliharaan, penjagaan juga sama. Lalu apa yang menyebabkan bayi rohani ini tidak mengalami pertumbuhan? Ternyata karena bayi ini tidak menerima nutrisi itu untuk pertumbuhannya, tetapi menerima nutrisi itu untuk dipamerkan tanpa dikunyah, tanpa dinikmati, sehingga tidak ada pertumbuhan. Demikian juga jemaat di Korintus. Apa yang sudah disediakan Tuhan melalui pemuritan, pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ternyata mereka masih bayi-bayi rohani yang masih bergumul berjuang menikmati makanan yang cair, yang mudah dimakan saja, susu. Mereka belum menikmati makanan yang keras. Apa alasannya Rasul Paulus memberikan kesimpulan seperti itu? Ini kan sesuatu kesimpulan yang objektif. Karena ia yang melahirkan sebagai pemimpin gereja waktu itu beberapa tahun sebelumnya, tetapi belum ada pertumbuhan setelah dilepaskan. Apa alasannya? Di ayat 3 dikatakan, karena kamu masih manusia duniawi. Ada banyak orang beragama Kristen, memiliki rutinitas kekristenan, beribadah tiap minggu, memuji Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, bekerja dengan baik, tetapi sesungguhnya statusnya masih manusia duniawi. Ini sangat menempelak jemaat Korintus. Sangat menusuk dalam kritik dari apa yang disampaikan Rasul Paulus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang sudah sejak masih dalam kandungan, dan sampai sekarang sudah mengetahui tentang kekristenan, bahkan ritual-ritual keagamaan Kristen sudah diikuti, bahkan semua program-program pelayanan sudah pernah dicicipi, bahkan memori tentang apa yang dilakukan di dalam dan melalui gereja sudah dijalankan, sudah diingat, sudah diperoleh. Kenyataannya, Rasul Paulus mengatakan, engkau masih manusia duniawi, belum manusia rohani. Kalau Rasul Paulus berbicara hal itu kepada kita, apa respon Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Marah? Kesal? Atau kita akan mengatakan, ini orang menghakimi, ini orang menganggap diri paling suci, enak aja berkata kepada kami manusia duniawi. Bukankah kami pandai untuk berkata-kata dan berbicara tentang firman Tuhan? Bukankah kami mampu menjelaskan apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang ada di dalam pengetahuan dunia? Bukankah kami memiliki banyak karunia? Tapi Rasul Paulus punya kepekaan rohani ketika ia mengatakan kepada jemaat yang didirikannya, yang dididiknya, yang dilahirkannya, engkau masih manusia duniawi. Kalau saya secara pribadi ditegur seperti itu sangat terluka hati pasti.
pasti akan ada sesuatu teguran yang keras dan membuat kita, "Hah? Saya masih manusia duniawi. Berarti apa bedanya saya dengan orang-orang yang beragama lain? Apa bedanya saya dengan orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan? Apa bedanya dengan orang-orang yang jahat di sana? Apa bedanya kalau begitu? Toh, saya masih manusia duniawi." Wah, Bapak Ibu Saudara coba pikirkan, bayangkan. Andai kata saya sekarang berkata kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan video ini, saya berkata, Bapak Ibu Saudara adalah manusia duniawi, belum manusia rohani. Apa yang terjadi? Bisa marah sekali, bisa kasih komen yang luar biasa, menghakimi, menilai orang sangat remeh, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin itu akan muncul dari pikiran dan sikap dan perkataan kita. Saya tidak tahu. Bapak Ibu Saudara yang dapat merespon itu dengan baik. Tapi ada alasan yang patut kita pikir, kita renungkan, kita bisa cerminkan itu dalam diri kita. Apa itu alasannya? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ketiga ini dikatakan, sebab jika di antara kamu ada iri hati. Ini yang pertama. Ada iri hati. Jadi kita lihat, Rasul Paulus punya kepekaan bahwa manusia duniawi itu sukanya iri hati. Iri hati sikap untuk mau memiliki apa yang dimiliki orang lain. Sehingga orang lain tidak memiliki apa-apa. Itu iri hati. Mau mengambil hak yang dimiliki oleh orang lain itu menjadi miliknya. Sehingga tidak menghargai juga orang lain yang telah berjuang. Ini orang yang iri hati. Yang ingin menjatuhkan, melecehkan, merendahkan, menghambat pertumbuhan, kehidupan dari orang-orang yang mengaku Kristen. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara dan saya, iri hati terhadap kesuksesan, keberhasilan, kegembilangan orang lain, dan kita tidak melakukan apresiasi, bahkan mensupport apa yang dikerjakan dengan baik berdasarkan karunia-karunia itu, maka sesungguhnya benar apa yang dikatakan Rasul Paulus. Kita masih manusia duniawi. Apakah Bapak Ibu Saudara memahami, menyadari hal ini? Ini adalah suatu tempelak yang sangat menyesakkan dada. Kenapa? Ya karena Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau masih iri hati, manusia duniawi. Kan ada alasan nanti, ya itu kan kita itu tidak mungkinlah sempurna, nggak mungkinlah kita itu tidak berdosa. Benar. Benar, kita tidak mungkin sempurna sekarang, tapi nanti kita akan disempurnakan. Tetapi kalau kita di antara kita orang percaya, di antara kita yang mengaku Kristen, masih ada iri hati, bukankah itu sedang mempermalukan Tuhan di dalam misinya di bumi ini? Bukankah itu sedang mengambat orang lain datang ke rumah Tuhan untuk melihat kasih Tuhan? Mengapa? Begitu orang lain masuk ke dalam persekutuan orang percaya, ternyata di dalamnya ada iri hati. Apa bedanya dengan orang-orang yang di dunia sana? Apa bedanya dengan orang-orang yang melakukan kejahatan di sana? Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dan perselisihan. Perselisihan. Beda pendapat itu biasa, bukan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita beda pendapat tentang suatu permasalahan, itu biasa karena kita sedang sama-sama bertumbuh. Beda pemikiran oleh karena masing-masing punya pengalaman yang berbeda, punya pengetahuan yang berbeda, bahkan punya karunia-karunia yang berbeda. Itu wajar. Tetapi ketika itu diperhadapkan satu sama lain, malah terjadi perselisihan, malah terjadi pertikaian, malah terjadi perpecahan, malah terjadi kelompok demi kelompok. Bukankah ini menunjukkan cara hidup dan gaya hidup orang dunia? Jadi ada dua alasan yang mendasar. Iri hati terhadap orang lain dan merasa diri yang paling superior, merasa diri yang paling tertinggi, top, paling tahu semua. Coba Bapak Ibu Saudara lihat. Bukankah ada banyak yang mengaku hamba Tuhan, saling berdialog, bukan mencari solusi, tapi merasa diri paling hebat. Yang satu memamerkan pengetahuan pengalamannya dengan titel-titel sekolah teologianya yang luar biasa. Yang satu memamerkan pengalaman-pengalamannya bahwa ia mendapatkan karunia-karunia dari Allah. Yang satu merasa minder, akhirnya mundur, tidak mau berikut ribut.
Dan semuanya itu terjadi perselisihan, percekcokan, gesek, menggesek, dan akhirnya tidak ada perubahan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Ini menakutkan, ini mengerikan di dunia zaman sekarang. Perselisihan dan iri hati itu ditampilkan pula di media sosial. Itu sungguh memalukan. Itu sebabnya Rasul Paulus langsung memberikan suatu kesimpulan. Kita itu masih manusia duniawi. Kenapa? Ada iri hati, ada perselisihan. Kalau kita bersaudara di dalam Kristus, bukankah kita saling membangun, saling membantu, saling menghargai, dan terbuka hati untuk saling dikoreksi, diperbaiki, diperbarui. Sehingga tidak ada kelompok ini dan itu. Tidak perlu dan tidak penting pula itu ada. Dikatakan begini, Rasul Paulus melanjutkannya. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Begitu tajam perkataan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita harus koreksi diri sendiri. Saya tidak punya hak untuk menilai, menghakimi, memberikan pernyataan ini untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi untuk saya. Apakah saya masih manusia duniawi? Apakah saya masih berpikir duniawi? Mari kita sama-sama minta ampun kepada Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan supaya kita tidak berada pada posisi sebagai manusia duniawi. Supaya kita dalam posisi yang jelas manusia rohani. Di ayat 4 Rasul Paulus memberikan lagi argumentasi alasan yang objektif. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, ini menunjukkan manusia duniawi, bukan manusia rohani. Apakah tubuh Kristus terpecah-pecah, terbagi-bagi, sehingga ada bagian-bagian yang harus beda? Memang tiap-tiap kita itu berbeda. Ibaratnya anggota tubuh kita ini berbeda, bukan? Ada telinga, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada anggota tubuh yang kelihatan dan tidak kelihatan. Tetapi masing-masing disatukan, bukan? Masing-masing ada di dalam kendali kepala otak kita, bukan? Nah, kalau Kristus adalah kepala gereja, Kristus adalah pemimpinnya, Kristus menjadi pusatnya, bukankah seharusnya kita tidak berkelompok-kelompok? Oh, ini kelompok tangan, ini kelompok kaki, oh ini kelompok telinga. Untuk apa itu? Apakah ada telinga yang berdiri sendiri? Apakah ada tangan yang berdiri sendiri? Apakah ada kaki yang berdiri sendiri? Jawabannya tidak ada. Lalu mengapa ada orang yang sombongkan dirinya karena ia tangan, karena ia telinga, karena ia mata, karena ia kaki? Mengapa? Bukankah itu menunjukkan bahwa kita masih manusia duniawi karena menonjolkan diri dan akhirnya membuat orang lain iri, akhirnya membuat terjadi pertikaian dan satu sama lain tidak saling mengampuni, tidak saling menghargai. Bapak Ibu Saudari, di dalam Kristus, kita harus paham betul prinsip ini. Jadi, kata Rasul Paulus, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Siapapun hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan dengan benar, apapun yang mungkin menjadi latar belakang pemikiran teologinya dan sebagainya, kalau itu firman Tuhan yang benar, dan dia bertanggung jawab sepenuhnya, baik secara pengetahuan, pengalaman, hidupnya, teladannya, mereka itu hamba Tuhan, mereka itu pelayan Tuhan. Tapi bukan tuannya. Tuannya siapa? Kristus. Mereka itu pelayan. Bapak Ibu Saudara adalah pelayan. Saya adalah pelayan. Pelayan tidak pemilik gereja, pemiliknya bukan kita. Oh iya, punya jabatan memang. Ada jabatan paus, ada jabatan eporus, ada jabatan bishop, ada jabatan pareses, ada jabatan pendeta di dalam konteks wilayah. Ya, memang secara institusional, tapi mereka semua pelayan, bukan pemilik. Pemiliknya hanya satu, Kristus. Nah, sesama pelayan masa gontok-gontokan? Masa sesama pelayan buat sekat-sekat? Sehingga yang satu dengan yang lain saling bersaing, saling bertanding, saling merasa diri hebat? Bukankah itu mempermalukan nama Kristus? Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Mari kita pikirkan dan renungkan bagian firman Tuhan ini. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhanlah yang memberikan. Oh, untuk si A,
memang diberikan karunia ini. Untuk si B diberikan karunia ini. Untuk si C diberikan posisi seperti ini. Tapi semua itu pelayan. Jadi kalau saya diberikan kesempatan menyampaikan renungan melalui media sosial, itu bagian saya. Ada orang lain yang mengerjakan, silakan. Ada yang tetap di pedalaman, puji Tuhan. Ada yang mengadakan tanda mujizat, puji Tuhan. Yang pasti, semua orang yang melakukan firman Tuhan dengan benar, tulus, tanpa mencari untung untuk diri sendiri, itu pelayan, bukan bos. Bapak, Ibu, Saudara bukan bos. Saya bukan bos, kita sama-sama pelayan. Jadi jangan sombong, jangan angkuh. Ini hal penting. Nah, kalau kita sama-sama pelayan, apa yang kita mau lakukan? Ya, menyenangkan hati Tuhan kita lah. Menyenangkan bos kita lah. Menyenangkan raja kita lah. Siapa dia? Kristus. Sehingga kita bergandengan tangan untuk menyenangkan Kristus. Bukan sikut kanan, sikut kiri. Oh, dia lebih sukses, aku mau hambat. Oh, dia lebih baik, aku mau hambat. Bapak, Ibu, Saudara, saya yang menghambat orang-orang Kristen maju di dalam kehidupannya, maju dalam pelayanannya. Orang-orang tersebut masih manusia duniawi dan tidak pantas disebut orang Kristen. Siapa saja Bapak Ibu Saudara yang mendengar, kalau masih menghambat orang lain melakukan pekerjaan Tuhan dan tidak mau berbagi kasih dan masih merasa diri paling hebat, ketahuilah orang-orang tersebut bukan pelayan Tuhan, bukan orang Kristen, bukan manusia rohani, tapi manusia duniawi. Ini teguran Rasul Paulus. Puji Tuhan ada firman Tuhan seperti ini Bapak Ibu untuk menegur dan mengoreksi saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya pun harus belajar merendahkan hati, belajar dikoreksi, belajar ditegur dan memperbaiki diri. Kalau ditegur tidak memperbaiki diri apa artinya? Ya kan? Nah, mari kita lihat ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Puji Tuhan. Jadi karena Tuhan yang memiliki jemaat, Dia yang memberi pertumbuhan. Saya menyampaikan renungan, ada yang memuji Tuhan, ada yang mengadakan pelayanan penginjilan, ada yang melakukan seminar-seminar, ada yang mengajar di sekolah, di perguruan tinggi, ada yang jadi pendeta, pastor, romo, ada yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan di mana-mana tempat, dalam berbagai bidang. Semuanya dikaruniakan Tuhan untuk mengenal Allah dan Tuhan yang memberi pertumbuhan, bukan kita. Jadi di sini tidak ada nama kita yang menjadi lebih utama. Kalau ada orang sukses, di dalam Tuhan itu Tuhan, bukan pendetanya, pastornya, romonya, gerejanya, dan sebagainya, tidak. Tuhan. Ini berpusatkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, Apolos, aku Paulus, menanam maupun menyiram. Tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan, yang memberi kehidupan, sehingga menjadi manusia dewasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berpikir dewasa. Sudah saatnya kita tinggalkan primordial yang ada di gereja kita. Yang ada di dalam persekutuan kita, yang ada di dalam kehidupan kerohanian kita, tinggalkan itu. Kita tinggalkan sektarian, kelas-kelas sosial, kelas-kelas ritual yang ada di dalam kehidupan kekristenan, kita tinggalkan. Kita mulai beranjak kepada satu kesatuan bersama-sama berjuang, menegakkan kebenaran, kasih di dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara. Yang ketujuh, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Iya. Puji Tuhan. 2 kali Rasul Paulus memberi penekanan. Allah lah yang memberi pertumbuhan. Bukan pelayan-pelayan itu yang penting. Kita memang diberikan kehormatan. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melayani seseorang, entah jadi penerima tamu, entah jadi kolektan, entah jadi singer, entah jadi liturgis, entah jadi pemain musik, entah dia choir, entah dia hanya sebagai vokal di belakang, atau dia bagian audio, entah dia penginjilan ke pedalaman, entah dia pengkhotbah yang besar, semuanya itu pelayan dan nilainya sama di hadapan Tuhan. Karena sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Sehingga satu sama lain nggak merasa iri. Saya tidak merasa cemburu dan iri kalau ada orang sukses di bidangnya. Bukan karena saya tidak tahu atau tidak mampu, tetapi memang bagian kita ada masing-masing Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara, tiap-tiap kita punya bagian masing-masing. Nggak ada bagian itu harus saya miliki. Yang ini harus saya miliki. Yang lain nggak perlu. Oh, tidak. Silakan Bapak Ibu Saudara buat kanal YouTube model seperti ini atau lebih dari ini, lebih hebat lagi. Silakan. Asal pengajaran Alkitab. Silakan Bapak Ibu Saudara pergi ke penginjilan, ke pedalaman. Silakan Bapak Ibu Saudara mendirikan gereja-gereja Tuhan dimanapun saja. Tidak ada larangan. Hanya tinggal apakah berdiri dalam firman Tuhan. Apakah itu miliknya Tuhan.
Apakah itu menguntungkan diri atau menguntungkan atau meninggikan nama Tuhan? Tinggal dievaluasi. Dan ujiannya di dalam kehidupan kita itu luar biasa panjang. Apa yang kita tabur, kita tuai. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Iya, sama Bapak Ibu Saudara. Apolos, Paulus, Petrus, Bapak Ibu, Saudara, hamba-hamba Tuhan, tukang parkir, penjaga gereja, penginjil-penginjil di pedalaman, penerjemah-penerjemah Alkitab, yang membawa berita firman melalui KKR, para orang-orang yang mampu membuat seminar, yang tampil di media sosial, semua sama di hadapan Tuhan. Ini prinsip. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalaupun kecil pelayanan kita, nggak usah minder. Nggak usah merasa kecil hati. Mungkin ada orang yang hanya berdoa saja tiap hari. Tidak apa-apa. Tidak merasa perlu minder. Mungkin ada orang yang cuma bisa nyanyi. Nggak apa-apa. Yang penting nama Tuhan ditinggikan, hidupnya menjadi saluran berkat, dan dia setia kepada Tuhan. Ada orang yang hebat sekali pelayanannya berpuluh-puluh tahun. Nggak apa-apa, nggak usah ikut-ikuti jejaknya. Karena masing-masing punya tanggung jawabnya nantinya di akhir zaman di hadapan Tuhan. Kerjakan bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Kerjakan bagian kita. Bukan bagian orang lain. Kita kritisi, kita ributkan, kecuali memang ajarannya sesat. Ya kita kasih tahu lah kalau ajarannya sesat. Kalau ajarannya tidak benar. Hai bro, hai sis, ajaranmu itu loh. Mana ada di Alkitab mengajarkan bahwa setiap orang wajib berbahasa lidah? Kan nggak ada kan? Kok kenapa kamu wajibkan? Diskusilah, dialog. Kalau dia tidak terima, ya sudah, serahkan sama Tuhan. Just it. Jangan kita cari perkara yang tidak perlu. Masih banyak hal pekerjaan Tuhan yang belum kita selesaikan, Bapak Ibu. Yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Gereja adalah ladang Allah. Gereja adalah bangunan Allah. Kita kawan sekerja Allah. Kita sama-sama dijadikan mitranya Allah di dalam misinya di bumi ini, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bergandengan tangan. Ayo, masing-masing di gereja kita masing-masing. Ayo, masing-masing di tempat-tempat di mana kita berada, bergandengan tangan. Membangun pekerjaan Tuhan, menyatakan pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan. Siapapun Bapak Ibu Saudara adalah mitra Allah. Ini nilai kekal yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia. Berapapun uang yang Bapak Ibu punya, pemikiran teologi yang begitu hebat, sekolah tinggi yang begitu luar biasa, pengalaman yang begitu hebat, kalau Tuhan tidak mengatakan bahwa engkau mitraku, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau kita dengan sederhana dan dengan apa adanya, dan Tuhan meningkatkan kualitas kita, lalu Tuhan mengatakan, hai si Anu, hai si Polan, engkau adalah mitraku dalam menjalankan misiku di bumi ini. Itu luar biasa. Itulah keagungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada sampai hari ini yang iri hati berselisih di gerejamu, di tempat persekutuanmu, di mana engkau berada, berdamailah. Kalau tidak, engkau masih tetap manusia lama, manusia duniawi, orang-orang duniawi. Berdamailah. Jangan lagi berselisih. Beda pendapat, beda pengertian, ya sudah, kita ngobrol bareng gitu loh. Sehingga kita sama-sama membangun pekerjaan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati kita. Paulus sudah memberi teguran kepada jemaat di Korintus. Tentu teguran ini bukan untuk jemaat itu saja, tetapi untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan terutama tentunya saya harus belajar menerima teguran ini. Siapa tahu ada sikap, tindakan, tutur kata saya yang tidak berkenan, yang menimbulkan perselisihan, yang menimbulkan iri hati. Siapa tahu. Maka saya mau berdamai. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri, berdamai dengan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdamai. Sehingga sukacita di dalam Kristus yang menjadikan kita disebut anak-anak rohani. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar, renungkan, dan pembahasan yang saya ulas, itu bukan hanya sampai kepada tahu dan ngerti di dalam kognitif. Mari kita perbaiki hidup kita. Mari kita maju bersama. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas teguran, kritik, koreksi, evaluasi dari hamba-Mu, Rasul Paulus, kepada
kepada jemaat Korintus yang juga dapat kami terapkan dalam diri kami. Tuhan, tolong kami agar di antara kami, hamba-hambamu, anak-anakmu, pelayan-pelayanmu, umatmu tidak ada iri hati, perselisihan, pertengkaran, pertikaian, dan kelompok-kelompok. Satukan kami di dalam kasih-Mu. Sekalipun kami berbeda, dengan berbagai ragam keunikan kami, satukan kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan, agar nama-Mu yang ditinggikan. Karena kami hanya pelayan-pelayan-Mu, bukan siapa-siapa. Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami disadarkan oleh Roh-Mu, dan kami diberkati oleh Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau angkat menjadi mitra pelayanan bagi misimu di bumi ini. Inilah doa dan permohonan kami, Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Jumpa lagi pada video selanjutnya untuk membahas surat Paulus 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 dan seterusnya. Tuhan memberkati kita.